Baik, terima kasih pada Theo sudah menyampaikan paparannya ya mengenai studi mengenai penumpukan massa dan kepadatan di Kalianyar, Jakarta. Oke, sedikit saya summary dari dua presenter terakhir. Dari Messi tadi cerita soal lingkungan hunian, bagaimana dia melihat lingkungan hunian itu dengan dua kehidupan, ada interaksi antara kehidupan di dalam rumah dan juga kehidupan di luar rumah, dengan beberapa strategi yang dia dapatkan dari buku David Sims sama Herman Hesberger, cerita soal enclosed block, skala lingkungan, keanekaragaman ruang, sense of control, kualitas ruang yang dalam berjalan, itu semua dicoba dipakai kembali, melihat kembali hunian multifamily housing dalam konteks tersebut, bagaimana semua user di dalam tipologi ruang yang mulai dibenahin itu bisa berinteraksi satu dengan lain. Nah, kemudian yang menarik juga dari Theo, tadi kita bisa lihat bagaimana pemaparan mengenai analisa lingkungan dari makro ke mikro gitu ya, terus dengan pemetaan dan kalkulasi tersebut itu membangun satu kepekaan untuk memberikan sebuah desain dalam konteks pemukiman yang mungkin sudah sangat padat gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana bermukim dalam skala gang ya, kemudian gang itu kan pertumbuhannya lalu dengan sangat-sangat padat seperti itu, apa yang terjadi itu juga nggak dilepas, jadi masih ada yang dipikirkan bahwa itu bisa bertumbuh. Baik, itu yang secara singkat bisa saya jelaskan untuk kedua presenter. Nah, dari semua presenter ini saya merasa belajar lagi soal arsitektur ya. Kita melihat sebuah proyek tidak serta-merta dari eksklusivitas tampilan gitu. Tapi kita juga lihat bagaimana proses arsitektur itu dikerjakan dari awal, bagaimana mereka melihat konteks, bagaimana mereka meresponi isu-isu yang tidak hanya berupa fisik, tapi juga hal-hal yang berada di lingkungan tersebut, yang sifatnya mungkin ya dalam bentuk cerita, dalam bentuk observasi gitu ya. Itu yang mereka coba dapatkan, lalu coba diolah kemudian dalam bentuk arsitektur yang mencoba menjawab sebuah isu-isu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita sebetulnya. Nah, dari sini saya ingin mengajak teman-teman apakah ada yang sudah punya pertanyaan ya. Itu bisa disampaikan di kolom chat ya. Pertanyaan-pertanyaan ditujukannya ke siapa? Silakan. Baik. Di sini ada pertanyaan ya buat Theo. Mungkin Theo mic-nya bisa dinyalain ya. Di sini ada dari Vicky Adrian. Menurutnya pemaparan karyanya menarik. Nah, ada pertanyaan adalah bagaimana soal keterbatasan lahan dalam ruang publik ya. Nah, itu kan butuh ruang publik bermain seperti itu yang sebetulnya besar. Nah, bagaimana strateginya dan bagaimana meningkatkan kualitas ruang hunian? Karena permasalahan lahan itu ya biasanya kan di-tackle-nya dengan hunian bertingkat, menambah ruang yang sama persis tapi dinaikkan gitu. Nah, bagaimana kamu menjawab kebutuhan ruang yang sifatnya besar gitu? Saya jawab sekarang ya. Yes. Oke, mungkin saya dibantu dengan ini ada gambar sedikit. Jadi dari strategi desainnya sendiri, saya cukup terbantu karena ada penyusunan vertikal itu. Nah, dari susunan vertikal itu, jadi membuat susunan si horizontalnya mempunyai lahan yang lebih untuk bisa menambahkan ruang publik itu sendiri. Nah, karena dia tadi itu bertingkatnya jadi 3, jadi masuk-masuk aja untuk dijadikan sebagai
ruang-ruang yang bisa mengakomodir keluarga-keluarga untuk 2020 sampai 2030. Nah, dari luasan itu sendiri, si modul-modul ini saya lakukan dulu studi di lapangan itu seperti apa, kemudian dari presiden itu seperti apa, dan saya cross-check lagi dengan SNI dan juga data arsitek. Dan di situ ketemulah ruang-ruang untuk modulnya itu. Ketika disusun, ternyata memang punya ruang lebih untuk ruang publiknya itu, dan ruang publiknya itu nanti akan bisa dipakai untuk ekspansi lagi pertama, atau mungkin nanti juga untuk mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas di ruang publik itu. Misalkan mereka justru anak-anak kecil bisa lebih aman di sini. Kemudian maksudnya aman tuh buat bermain ya. Kemudian buat mereka buat berjualan, mereka tinggal bikin lagi modul untuk jualannya. Jadi tadi yang saya belum jelasin juga, modul-modul di sini bukan cuma rumah doang, tapi ada ruang-ruang usaha juga. Ada yang buat warteg, ada yang buat konveksi, kemudian ada juga buat bengkel, dan itu nanti bisa dilakukan penambahan seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan kebutuhan si pemukimannya. Nah, kemudian untuk menjawab yang tentang kualitas lingkungan bangun, strategi desainnya adalah sebenarnya karena sekarang dibuatnya agak lebih renggang dan disusun secara vertikal, dia bisa mempunyai sirkulasi udara dan juga cahaya yang lebih mantap gitu, karena tidak lagi padat-padat banget kayak yang sebelumnya. Dan itu juga saya tingkatkan lagi kualitasnya dengan strategi desain yang tadi ada cross ventilation dan juga adanya buka-bukaan seperti kaca-kaca yang nanti akan memasukkan cahaya alami ke dalam si modul-modulnya itu. Nah, dari situlah kualitas lingkung bangunnya itu bisa terbentuk dan juga bisa meningkat. Yang sebelumnya di bangunan-bangunan rumah-rumah padat ini sebenarnya mereka kadang-kadang ada rumah yang nggak dapat cahaya sama sekali, sehingga mereka ya pakai lampu aja seharian 24 jam begitu. Jadi peningkatannya di daerah sana begitu. Sudah terjawab? Ya, di sini saya belum bisa manggil ya. Apakah Kak Vicky ini ada di sini? Sudah terjawab. Gak apa-apa, boleh interaksi. Panggilannya apa di sini? Vicky. Vicky. Ada? Vicky boleh bicara juga kalau ada tanggapan. Tidak ya. Jadi mungkin apa yang dibicarakan Theo tadi sudah menjelaskan bagaimana strategi untuk penyusunannya, dan ada alokasi terhadap fungsi-fungsi yang sudah diobservasi, dan sebaran-sebaran itu yang kemudian membentuk sebuah fleksibilitas juga ya dalam ruang hunian itu sendiri ya. Baik, ada pertanyaan lagi kembali kepada Theo menyangkut penelitian dan data. Sebetulnya seberapa lama mengumpulkan data dan kendalanya apa ketika mengumpulkan di kampung ini ya, di Jakarta. Ini kan kampung kota. Menarik pertanyaannya. Kalau pengumpulan data sendiri untuk seminar, sebenarnya saya itu jangka waktunya 1 semester. Cuma sebenarnya si data ini saya sudah bisa dapatkan juga karena saya bantu salah satu dosen saya ada penelitian. Nah, dari situ menarik nih kasusnya yang diteliti sama dosen saya dan saya lanjutkan gitu. Nah, daerah itu adanya di Kalianyar. Dan jadi sebenarnya mendapatkan datanya itu lama, bisa lebih dari 6 bulan. Dan itu juga termasuk dalam observasi. Dan kebetulan ada studio juga yang daerahnya sekitar sana juga, Kalianyar juga, dan Jembatan Besi. Jadi kurang lebihnya bisa hampir 6-8 mungkin sampai setahun juga untuk mencari datanya itu gitu. Dan untuk kesulitannya sendiri sebenarnya karena kita orang baru ke sana dan itu daerah yang baru juga, mungkin mereka agak lebih cautious ya si pemukimnya yang ada di sana. Karena ini siapa nih tiba-tiba datang terus bawa kamera 360 derajat atau bawa
catatan kayak ini orang sensus atau gimana, dan kita harus punya kemampuan verbal di mana kita harus bisa jelasin, oke, ini buat tugas, mohon bantuannya, kira-kira juga kita ngajak ngobrol juga, dan juga tetap polite juga tetap sama mereka gitu. Dan kalau bisa sih kalau untuk mencari data seperti ini, ngobrol sama orang itu jauh lebih penting juga, karena bisa dapatkan insight yang sangat menarik dan juga mendalam tentang daerah itu dari orang itu sendiri yang tinggal di sana gitu. Itu menjadi faktor yang penting juga untuk kita sebagai yang untuk ngedesain itu tahu permasalahannya di mana sih dan bagaimana cara problem solving-nya gitu. Baik, saya rasa itu cukup menjawab dengan pertanyaannya. Kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan untuk Macy. Pertanyaan dari Agnes mengenai sistem peletakan core atau utilitas pada bangunan yang dirancang ya, itu seperti apa? Oke. Ini project kami itu sebenarnya berdasarkan riset. Nah, jadi aku sebenarnya emang nggak mendesain sedetail itu sampai core-nya aku gambar, tapi sudah direncanakan bahwa core itu akan ada pada titik tengah bangunan. Karena bangunan aku yang berbentuk T ini, mereka utilitas, sirkulasi vertikal semua digabungin pada titik tengahnya. Nah, berikut sama juga untuk bangunan yang lebih kecil juga ada di titik tengah sini. Jadi sistemnya simple aja sih, dari atas ke bawah gitu. I guess. Halo. Pak Jeki di mute. Oke, sorry. Iya. Baik, mungkin itu cukup menjawab ya, dengan peletakan ruang terutama utilitas menyangkut akses vertikal, dan apakah itu kemudian apa ya, kalau utilitas itu kan ada sistem ME, apakah itu juga direncanakan atau gimana, Messi? Mungkin perancangannya nggak hampir sesedetail itu untuk yang ini. Tapi iya, jadi aku udah merencanakan mungkin peletakannya aja sih. Nah, dan peletakan si utilitasnya di tengah core bangunan itu. Oke. Baik. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan ya dari YouTube kepada teman-teman di sini, mungkin khususnya ke ini ya, ke Arimbi ya, di sini. Nah, di desain kamu, sebetulnya ini pertanyaan ke semua. Desain ini kan memang semua dibuat di masa pandemi. Nah, tapi ada ide khusus maksudnya ini dibuat sebelum masa pandemi. Dan ada ide khusus bagaimana kalian menanggapi sesuai dengan new normal, terutama R&B ya, kan new lifestyle nih kalau di kehidupan pusat kota. Iya. Yang pasti sih dari desain awalnya itu bubble space-nya dipisahin dulu. Gimana caranya si bubble space commuter, visitor sama employee yang di situ nggak overlapping. Jadi mungkin aksesnya dibedain, ada akses masing-masing. Terus mungkin space yang berhimpit, yang kecil itu dikurang-kurangin sih. Jadi space-nya lebih open, cuma dikasih mungkin barrier kali ya. Entah itu cuma sekat-sekat aja. Maksudnya jadi open space tapi ada sekatnya gitu biar udaranya tetap ngalir. Cuma orang tuh nggak harus bertatapan gitu sama aksesibilitas sih. Mungkin entrance mall lebih banyak. Terus untuk employer setiap retail tuh di belakangnya ada pintu masing-masing dan sebagainya. Jadi terutama di masa pandemi kan ini apa ya, setiap kita datang kita harus
scan dulu temperatur, Iya, health kemudian ya measures baru juga sih. masuk. Nah, itu mungkin dengan kebiasaan new normal yang mungkin tidak semua orang datang ke office, apakah itu misalnya berpengaruh ke rancangan lobby atau peletakan lobby office itu diakses atau gimana di dalam project Misius kamu? Iya, pasti kalau tadinya mall sama office entrance-nya bareng, sekarang mungkin office di belakang, terus ada checkpoint-nya sendiri. Terus mungkin mall juga checkpoint-nya nggak cuma satu gitu, entrance depan, entrance belakang, ada checkpoint-nya juga, health measures-nya juga harus dipikirin sih, mungkin sama kayak biar orang nggak sembarangan masuk, mungkin dari security-nya juga ditambahin sih, sense of security-nya. Maksudnya, dan apalagi kalau yang dari MRT turun ke Little Tokyo kan itu juga nggak bisa, pasti banyak orang pedestrian yang masuk sembarangan. Maksudnya bukan sembarangan, sorry. Bisa leluasa masuk dari MRT ke Little Tokyo dan dari Greenbelt. Mungkin sekarang, kalau misalnya di masa pandemi ini, Greenbelt-nya nggak seterbuka itu. Mungkin ada pagar dan pagar lagi yang dimana pagar-pagar itu ada checkpoint-nya gitu. Mungkin pagar yang berbentuk pohon, tidak harus literal pagar. Cuma di setiap entrance itu jadi ada checkpoint-nya sih. Ya, sekian. Baik. Oke, itu pandangan terhadap ini ya, pusat keramaian ya yang baru. Iya. Ya, itu kan yang yang kemarin itu dirancang. Nah, mungkin pertanyaan ini juga relevan misalnya ke Macy melihat multi-family housing. Tadi kan mencoba meningkatkan interaksi gitu. Nah, bagaimana kamu melihat ini? Lalu mungkin juga Theo juga kebagian pertanyaan soal new normal ini. Bagaimana area padat ya dan skalanya masih gang, terus apakah bubar atau bagaimana gitu. Oke, silakan mungkin dari Macy dulu ya. Ya, dari topik yang saya bicarakan social interaction, gimana ya, kita sekarang masa pandemi sekarang itu sebenarnya membatasi physical distancing, ya kan? Jadi kita harus harus act physical distancing dengan orang lain. Tapi bukan berarti dengan kita physical distancing kita nggak tetap mempertahankan interaksi sosial kita dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, orang yang kita kenal. Nah, melalui perancangan saya yang sebenarnya interaksi itu nggak terbatas cuman di luar bangunan, dan interaksi juga dapat terjadi dari dalam bangunan. Nah, makanya penggunaan balkoni yang sebenarnya dimiliki oleh tiap unit itu menjadi potensi yang baik. Jadi orang tetap bisa dapat berinteraksi dalam unit space yang mereka sendiri. Jadi mereka tetap melaksanakan physical distancing tapi nggak berhenti melakukan social interaction gitu. Mungkin dari aku itu sih. Oke. Gimana dengan kasusnya Theo? Karena ini kan dua-duanya soal berhuni ya. Kalau untuk particular desain saya mungkin udah coba kan tentang sirkulasi udaranya tadi yang saya bilang tentang cross ventilation itu ya. Jadi karena memang mereka tinggal tidak dengan AC, bisa juga buat nilai plus mereka karena sirkulasi udaranya akan selalu fresh. Kemudian untuk jarak-jarak antar rumahnya sendiri juga sebenarnya karena terbantu dengan ruang publik tadi itu yang menjadi penyusun utama si permukiman itu juga menjadi semacam penjaga jarak antar si ruang-ruang rumahnya itu, dan juga karena mereka nggak gitu padat, jadi udah nggak terlalu danger banget gitu loh. Karena kemarin pas ada isu tentang pandemi ini dan saya tiba-tiba mikirin tentang aduh gimana nih kali Anyar kalau kena itu auto bubar dah, pokoknya semuanya udah auto kena karena bener-bener mereka tuh kecil banget. Dan saya lihat dari lagi desain saya ternyata ini sudah lumayan bisa lah menjawab. Mungkin ada perlu lagi improvement di tentang teknologi bangunannya mungkin dan lain-lainnya gitu sih. Terima kasih. Baik. Oh iya, saya juga pertanyaannya juga bisa mungkin Sukma tolong jawab ya.
mungkin di antara semua nih Sukma yang masih punya keuntungan karena kan desain ini masih berjalan nih. Yang lain mungkin udah disubmit gitu ya. Nah, pandangan kamu terhadap teater yang akan kamu desain dan ini kan akan menampung orang banyak. Nah, ketika misalnya dalam hal mendesain terhadap ya mungkin kita punya konsep regional tapi ketika bicara secara fungsi, menurut kamu seperti apa kira-kira kamu menyikapi kondisi new normal itu dalam desain? Baik, untuk mengatasi kondisi new normal ini dalam desain, mungkin dari pembagian sirkulasi dibuat langsung untuk mencapai tujuan akhir. Jadi sirkulasi in out pada bangunan masuk dan keluar dibuat berbeda untuk menghindari penumpukan tersebut. Sama untuk khusus auditorium mungkin pemakaiannya juga hanya bisa dipakai hingga 40% pengunjung karena tidak memungkinkan jika semuanya berada di dalam auditorium. Namun untuk ruang-ruang publik yang tanpa harus masuknya berbayar, mungkin lakukan memecah ruang publik yang ada. Jadi ruang publik yang ada tidak ditumpuk pada suatu tempat. Kira-kira begitu. Oke. Ya, berarti ada apa ya, penyesuaian atau adaptasi yang perlu dilakukan juga ya. Mungkin dalam hal tipologi ya bisa dilihat kembali terhadap teater, tanggapannya seperti apa, karena apa ya, mungkin itu hal baru juga ya di dalam konteks studi arsitektur kita kepada kita semua juga. Belum ada yang melakukan studi itu relevan terhadap kasusnya, kasus mendesainnya di saat ini atau yang kemarin menjalani TA ya. Oke. Saya lanjutkan, di sini ada pertanyaan kepada Theo ya. Kepada Theo. Nah, pertanyaannya adalah studi mengenai kualitas formal dan informal untuk pendekatan desain terhadap unit rusun. Nah, karena apa? Karena kualitas ruang informal atau kampung itu sangat spesifik. Makanya banyak rusun yang hasil relokasi tidak berhasil secara ruang maupun secara sosial. Nah, sebetulnya secara apa sih pendekatannya ya? Adakah parameter yang sempat di-studi? Oke, saya akan coba jawab pertanyaan dari Bu Tatiana. Ya. Untuk studi parameternya sendiri, saya melakukan studi formal dan informal. Dan untuk formalnya itu studi dari besaran ruang. Yang pertama saya ambil dari presiden yang udah ada desain-desain struktur seperti apa, kemudian juga dari data arsitek, kemudian juga dari SNI, dan juga untuk si informalnya itu dari observasi. Dan saya tadi udah coba hitung sekitar kurang lebih 2 tahun sebenarnya untuk dapetin datanya itu, untuk dapetin transformasinya juga. Nah, dari strateginya sendiri, saya benar-benar menutup kemungkinan kalau misalkan kampung ini akan dibuat secara vertikal. Kenapa? Karena sudah ada, tadi seperti yang dibilang juga sama Bu Tatiana, banyak sekali rusun-rusun yang dibuat tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan si karakteristik si kampungnya itu atau si permukiman yang akan di-replace itu. Nah, dari observasi dan juga data-data yang saya ambil kemudian saya analisis, saya menemukan bahwa si Kali Anyar atau si RW 1 Kali Anyar ini keunikannya adalah mereka benar-benar hidupnya berada di gang, di lantai satunya mereka, ground level mereka. Yang di sana mereka benar-benar punya kegiatan sosial dan ekonomi, mereka punya ruang-ruang usaha sendiri, dan di situ mereka kurang lebih ya aktivitasnya di situ semua gitu. Ada yang tadi saya sebutkan, ada yang mandi di jalan, ada yang buka warung, dan juga ada yang ngobrol, ada yang anak kecil bermain segala macam. Dan itu coba saya susun lah secara vertikal tapi tidak menjadi rusun.
si ruang publiknya itu, sehingga si bangunan ini menjadi ruang publik yang berlapis, yang mempunyai susunan-susunan permukiman yang bentuknya tadi modular itu. Mungkin begitu untuk strateginya, sehingga si bangunan ini tetap menjadi kampung, tetap mempunyai gang yang menjadi ciri khas dan menjadi dasar dari desain bangunan ini, begitu mungkin. Ya. Dan satu pertanyaan lagi masih ke Theo ya. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ini ada ketertarikan mengenai studi kamu terhadap kepadatan kampung ini hingga 2030. Nah, apakah bisa dijelaskan ataupun sebetulnya ada ilustrasi maupun strategi ya, strategi pertumbuhan tersebut, bagaimana simulasi penempatan modulnya? Apakah itu sudah ada pola pembangunan rumah tumbuhnya? Saya izin share screen. Jadi sebenarnya data-datanya sudah saya kumpulkan terlebih dahulu untuk jumlah penduduknya pada tahun 2017, 18, dan 19. Dan dari sana saya coba cari semacam pattern-nya dan peningkatan dan pengurangan penduduknya itu seperti apa dalam kurun 3 tahun tersebut. Dan kemudian terdapatlah data bahwa peningkatan penduduk itu sekitar 2,6% sebenarnya dalam waktu setahun. Karena di sana ada yang keluar dan juga ada yang masuk. Nah, dari 2,6% ini kemudian saya lakukan semacam proyeksi kasar sebenarnya. Dan ini juga nggak totally akurat. Jadi ini cuma perhitungan kasar aja untuk menghitung kira-kira yang keluar masuk berapa banyak dan kira-kira proyeksi 2030 seperti apa. Dan ini juga nanti akan tergantung dari si daerah itu sendiri. Belum tentu juga gitu angkanya segini. Ini cuma hitung-hitungan kasar aja sih sebenarnya. Gitu. Terus untuk si desainnya sendiri, menurut peraturan sih sebenarnya bisa dijadikan 4 lantai. Cuma karena menurut kebutuhannya itu sampai 2030, jadi cuma saya bikin 3 lantai. Dan misalkan nih, ternyata membludak banget, nggak sampai 2,6%. Misalkan bisa lebih lagi, itu nanti bisa diekspansi lagi dengan penambahan ruang publik berlapis lagi, jadi 4 lantai, dan kemudian akan ditambahkan lagi modul-modul yang udah ada itu. Paling itu sih strategi desainnya. Karena juga si struktur bangunannya ini tidak modular, dia dari beton bertulang. Yang modular itu adalah si permukiman, ruang usaha dan lain-lain gitu. Jadi bisa ditambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Theo. Ini kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Maulino kepada Arimbi. Dan Arimbi dulu, bisa dijelaskan lagi perubahan master plan setelah dan sebelum ditata ulang? Oh iya, bisa. Sebentar. Baik, Maulino. Jadi sebelum master plan-nya ditata, si distrik-distrik ini itu tidak even, tidak rata gitu. Jadi dapat lihat di sebelah kiri ada distrik. Jadi di distrik itu yang warna kuning itu kan residential. Nah, dia tuh terpecah-pecah sama si zona pelayanan. Zona pelayanan itu sekolah dan sebagainya. Jadi orang tuh kalau mau akses ke komersial, aksesibilitasnya tuh nggak sama gitu. Terus lebih jelasnya lagi bisa lihat di land use existing-nya. Seperti ini. Jadi itu tadinya di tengah tuh sama Blok M Square dan Blok M Plaza. Terus di sebelah kiri atas itu ada Gultik juga. Jadi itu titik ramainya juga di master plan sebelumnya titik ramainya tuh nggak teratur gitu. Nah, di sebelah kanan di master plan land use master plan kita si semua zona ini nih diratain gitu, kecuali pemerintah tetap sama.
namun untuk residential dan komersialnya diratain, dan juga kita kasih transisi si ruang hijau green belt ini biar orang dari residential itu nggak belak-belakan sebelahnya residential langsung komersial gitu, karena di existingnya kan seperti itu. Jadi bedanya itu sih. Dan selain itu bisa lihat di sini ada main vehicle route, people oriented streets, dan green belt. Dan di sebelumnya itu tuh jalanannya vehicle oriented banget. Jadi orang-orang tuh juga bareng sama mobil gitu terkadang kayak seperti di Gultik. Dan seperti lihat di sini main vehicle route itu tuh hanya di jalan arteri, dan ada di bawahnya itu ada people oriented streets. Jadi di jalan-jalan sekunder dan jalan kecilnya itu lebih diutamakan untuk orang, dan bentuknya tuh sebenarnya ada 2 di full master plan-nya. Ada yang pedestriannya besar, dan satu lagi ada jalanan yang khusus untuk manusia, seperti misalnya kita masuk di Dubris gitu kan, itu bener-bener full areanya itu buat orang. Nah ini kurang lebih kayak gitu juga. Jadi gedung, terus tengahnya jalanan untuk orang, kirinya gedung lagi. Seperti di Orchard. Lalu untuk ketiga ada green belt-nya. Green belt itu tadi ada green public space yang fungsinya sebagai transisi antara komersial dan residential. Namun green belt-nya ini di master plan yang baru juga ada space untuk komunitas, dan komunitasnya itu tidak kita inklusif niatnya, karena untuk jika kelihatan ini di green belt ini ada nomor 1, 2, dan 3. Untuk 1 itu yang paling dekat dengan zona residential, maka dari itu green belt public space di green belt itu merupakan public space yang untuk anak dan elderly, ramah anak dan elderly, karena bisa dipantau dari residentialnya. Lalu kedua itu transisi, jadi dia public space-nya umum, bisa buat anak dan dewasa dan lansia. Dan untuk ketiga itu public space untuk lebih ke young adult sampai adult, di mana mereka tidak perlu supervision yang lebih dari baik orang tua atau siapapun yang di residential. Jadi ini lebih bebas gitu tamannya untuk young adult dan adult. Selain itu, di master plan yang baru itu bangunannya integrated. Jadi kita bikinnya itu kayak kue 3 tingkat, di mana residentialnya itu levelnya paling rendah, lalu bangunan sekitarnya, pelayanan di depan residential itu lebih tinggi sedikit, 10 lantai, lalu yang bagian magnet itu paling tinggi ditambah 20 lantai. Jadi misalnya yang pertama itu di residential 20 lantai, di pelayanan 40 lantai, dan di magnet bisa 50 lantai. Jadi tujuannya adalah ketika orang menuju master plan, menuju blok M, circle blok M kita, dari jauh itu bisa terlihat seperti ini. Jadi orang tuh curious gitu, yang paling tinggi itu bangunan apa sih, seperti kita ngeliat gunung di jalanan gitu. Jadi orang curious, dan kayak magnetnya itu salah satunya dari ketinggian bangunannya. Sekian. Oke, jadi ada penataan kawasan yang sebenarnya cukup kompleks ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya kepada Sukma. Sama dari Maulino. Dia ingin tahu, diambil dari konsep apa rumah ibu, serambi, dan dapur itu? Mengapa mengambil konsep itu? Saya share-kan terlebih dahulu. Coba. Ya. Nah, konsep mungkin tadi rumah ibu, serambi, dan dapur, mungkin maksudnya selang kali, karena serambi itu bagian dari rumah ibu. Alasannya, oh iya, 3 zonasi itu terdapat pada rumah Melayu dari rumah Selaso Jatuh Kembar. Kenapa disebutnya, ini saya sedikit cerita tentang kenapa namanya rumah Selaso Jatuh Kembar.
Jadi Selaso jatuh kembar itu, Selaso itu artinya selasar, jatuh kembar. Jadi terdapat dua masa pada satu bangunan ini, yang setiap masanya itu memiliki zonasi yang berbeda. Karena apa mengusung tema ini, mengusung konsep ini karena menarik untuk diangkat, karena bagaimana dalam suatu rumah Melayu itu semakin ke belakang zonasinya itu semakin private. Di rumah ibu terdapat di dalamnya ada serambi. Serambi itu semacam ruang untuk menerima tamu. Selang sebagai penghubung dapur dan rumah ibu, dan dapur itu isinya toilet, kamar anak perempuan dan dapur. Kenapa kamar anak perempuan itu di dapur? Karena semacam anak laki-laki atau yang mengurus dapur, anak laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengurus dapur, dan di budayanya itu dapur itu yang ngurus ya anak perempuan, dan anak perempuan juga dilarang untuk berhadapan langsung kepada tamu. Itu kira-kira. Maaf Pak, di-mute. Terima kasih, Sukma. Ini saya ada pertanyaan satu lagi. Ini saya rasa ini pertanyaan terakhir ya buat kalian berempat. Di sini ada pertanyaan dari Rifandi. Pertanyaan dari Rifandi soal itu ya. Pemahaman baru apa terkait perancangan arsitektur yang kalian dapatkan secara spesifik dari proses pengerjaan tugas akhir kalian masing-masing? Mungkin yang bisa menjawab lebih dulu dari Macy. Ya, kalau dari saya, yang saya dapatin tuh seberapa pentingnya studi riset yang sebenarnya terus dipegang sampai akhir desain perancangannya. Jadi terkadang kita suka lost di tengah jalan. Nah, jadi sebenarnya pentingnya kita look back terus ke research kita, ke site analysis kita untuk meng-create si perancangan arsitekturnya yang di akhir gitu. Jadi ketika kita udah selesai dengan desain ini, perlu dianalisa kembali kepada riset yang dibikin di awal gitu, yang setelah dilaksanakan di awal, agar research itu, agar si perancangan arsitektur itu, perancangan bangunannya tidak miss gitu dari si research di awal itu gitu. Jadi hasilnya ada alur bolak-balik ya dalam mendesain yang coba kamu lihat ya. Jadi itu sebagai sebuah pengalaman. Cuma kan studio memang seperti itu atau memang tugas akhir ini berbeda menurut kamu? Mungkin approach dari si perancangannya juga beda. Kalau misalnya studio kita biasa lebih mulai dari site analysis pertamanya, terus ngeliat kondisinya di tapak gimana. Kalau di tugas akhir ini yang based on research itu sebenarnya based on konsep apa yang mau dibawa gitu dari awal untuk dicari penelitian selanjutnya gitu. Oke, baik. Baik, gimana tanggapannya Theo soal pengalaman yang didapat dalam mengerjakan tugas akhir? Oke, untuk pengalamannya sendiri sih kurang lebih sama dengan saudari Messi, karena memang untuk desain seperti ini juga gak cuma harus looks-nya, tapi juga harus tepat, karena memang basicnya kan designing itu kan untuk problem solving gitu, dan kita juga harus tahu betul dan peka sebenarnya terhadap apa sih yang masalah yang ada di sana, dan bagaimana kita bisa masuk datang ke sana untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu. Dan
seperti tadi yang udah disebutkan juga, prosesnya itu nggak linear, itu ada siklusnya dan itu harus kita review terus. Makanya desainnya kan desain itu is a never ending process gitu loh. Jadi kayak kita harus look back lagi kayak ini tepat nggak sih problem solvingnya seperti ini dan gitu. Ya paling itu sih lebih ke prosesnya sebenarnya. Terima kasih. Baik. Jadi tadi sama ya mengenai proses ya. Jadi itu menjadi pemahaman baru dalam perancangan. Seterusnya kita lanjutkan ke Sukma, bisa memberikan tanggapan apa yang sedang kamu jalani saat ini dan bagaimana ya dalam proses kamu mengerjakan tugas akhir ini. Mungkin terbilang ini hal baru ya, karena saya baru kali ini mengerjakan studio dengan mengangkat budaya lokal. Dimana biasanya studio-studio yang biasa saya rancang itu lebih terkait dengan international style atau isu-isu yang berbau urban. Tapi kali ini saya menantang diri untuk mengangkat identitas Melayu yang sebenarnya di Kota Pekanbaru ini dengan motto Riau Homeland of Melayu. Saya sedikit sedih melihat bangunan-bangunan di Kota Pekanbaru yang cenderung bisa dibilang aspek regionalisme yang ditanamkan itu berupa tempelan atau sekedar atapnya saja, tapi kenapa gitu? Dari situ muncul pertanyaan, kenapa arsitektur itu selalu tentang tempelan gitu, padahal arsitektur itu tidak sekedar tempelan. Mungkin memperdalam filosofi Melayu dan mengetahui ternyata selama ini kita tinggal di Kota Pekanbaru tapi nggak pernah tahu gitu arsitektur di Melayu itu ternyata menarik untuk diangkat. Baik, berarti memang konteks ini dipilih sendiri ya oleh Sukma ya, si Pekanbaru dan Melayu ini ya. Iya. Oke. Baik, yang terakhir kami minta tanggapannya dari Arimbi. Iya, kalau dari saya, dari perancangan arsitektur 5 ini, karena pertama kali membuat master plan, saya merasakan correlation between context dan issues dengan solusi yang diambil itu harus tepat guna. Dan dalam membuat master plan itu tidak dapat hanya memikirkan apa yang terlihat bagus dan modern, tetapi penting sekali melihat dan preserve perasaan ruang, existing communities, dan nilai dan sudah familiar seperti Blok M. Ya. Halo. Sudah. Halo? Ya. Sudah. Arimbi sudah jawab mengenai tadi ya, ada korelasi antara konteks dengan isu ya, dan desain. Baik. Ya, itu merupakan pertanyaan terakhir, tadi yang sudah dijawab semua, ya itu cukup universal ya, kepada semua yang sudah melalui perancangan tugas akhir, pasti punya pengalaman tersendiri, karena akan berbeda dengan studio sebelumnya, dan di tiap kampus, seperti yang tadi di awal dibuka, acara Kroyok ini memang punya intensi ya, untuk saling bertukar pandang terhadap pendekatan, isu, dan konteks yang beragam di setiap kampus, terutama untuk tugas akhir, beda-beda semua. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sudah selesai, tapi kemudian ada juga yang skripsi menjadi syarat tempuh yang terakhir, tapi studio itu sebelumnya. Baik, itu semua yang kita sudah lihat pada sore hari ini. 4 pemateri kita sudah menjelaskan mengenai proyek yang mereka garap selama tugas akhir, dan saya rasa itu sedikit banyak memberikan
gambaran ya terhadap pendidikan arsitektur yang sedang berjalan di Banten. Jadi untuk selanjutnya apa ya yang kami harapkan dari acara Kroyok ini mungkin bisa lebih lagi membuka wawasan pendidikan arsitektur kita. Dan di waktu 2 minggu ke depan ini, kita akan mengadakan lagi acara diskusi mengenai pedagogi pengajaran arsitektur, khususnya untuk tahun pertama. Jadi kami mengundang teman-teman yang tertarik pada pendidikan arsitektur dan juga prodi-prodi arsitektur di Banten yang ada yaitu UPH, UMN, UPJ, IT, Untirta, Matana, dan Pradita bisa bergabung berbagi pandangannya dalam sesi selanjutnya. Saya rasa itu aja untuk kegiatan presentasi dari dan pemaparan tugas akhir dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih. Saya tutup sesi presentasi ini. Saya kembalikan acara ke Ibu Nisa. Ya, terima kasih Mas Diki. Sangat menarik ya untuk karya dari narasumber-narasumber kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa arsitektur, terutama untuk mahasiswa arsitektur tingkat akhir nih. Gitu. Selanjutnya kita ada sedikit pembahasan pengenalan IAI Banten yang akan disampaikan oleh Mas Libradi selaku pengurus IAI Banten. Ya. Selamat sore. Oke, langsung aja. Ya. Mbak Nisa. Ya, oke. Iya, boleh. Oke, layarnya sudah terlihat ya. Baik. Ini ada sedikit perkenalan lah apa sih itu IAI ya. IAI itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau yang belum tahu singkatannya, kita itu lahir di tahun 1959 dan kita mungkin udah jauh lebih tua dibanding yang ada mayoritas di sini kali ya. Kita juga ada di 34 provinsi, ada 4 wilayah dan 1 perwakilan yaitu di Singapura. Jadi kemanapun Anda pergi ke pelosok Indonesia pasti akan ketemu dengan namanya IAI ini. Terusnya ini adalah logo kita, bahwa ya itu dengan logo bulatnya dan warna merahnya, dan kalau ada yang logonya berwarna hitam atau berwarna putih di background di background hitam, itu juga sebenarnya masih logo IAI. Jadi bukan KW-KW atau bukan kaleng-kaleng yang warna selain warna merah ini. Tapi satu hal yang pasti bahwa IAI itu bukan cuma arsitek doang, tapi ada akuntan dan ada apoteker. Jadi nanti mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada sekarang ini mau daftar ke IAI, jangan salah milih IAI-nya ya. IAI-nya pilih yang sebelah kiri, Ikatan Arsitek Indonesia. Bukan akuntan atau apoteker. Oke, untuk IAI Banten sendiri kita tuh sebenarnya dari 2004, kita sudah ada beberapa kepengurusan, ada dari Pak Kepemimpinan Pak Agung, Pak Zaki, Bu Rita, Pak Roni, Pak Mukodas, hingga yang sekarang itu adalah Pak Pierre Dunpongai. Kebetulan dia hadir di sini. Silakan dicari namanya, itu silakan dadah ke beliau. Ini adalah pengurusan kita cukup banyak, hampir 50 pengurus yang ada di kita. Kok banyak banget, bukannya kita bagi-bagi jabatan ya, kita lebih kepada karena kita acaranya pun juga banyak, baik dari seminar, workshop, jalan-jalan, bahkan kita masuk TV di bawah, terus sebelah kanan bawah, itu kita sedang syuting. Dan juga untuk di masa pandemi pun kita juga nggak kendor, kita hampir setiap minggu kita akan ada webinar IAI Banten. Ini sudah pernah kita jalankan. Dan kalau pengen ikuti terus saya di IG, silakan pantau terus, kita biasanya tiap hari Sabtu selalu ada acara webinar. Kalau mau ikutin semuanya kita gratis, tidak bayar, dan untuk umum mahasiswa boleh ikut, non arsitek juga bisa ikut.
temanya beragam. Ada yang tentang arsitektur, ada yang tentang urban, ada yang tentang ada Ririza segala dan macam-macam. Nah, sekarang sebenarnya karena kalian ini kan sebenarnya udah banyak yang di tugas akhir, terus ada mungkin sudah lulus juga. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menjadi arsitek? Ya, satu hal yang pasti adalah mendaftar ke IAI. Ke IAI yang Ikatan Arsitek Indonesia ya, bukannya akuntan, bukannya yang apoteker. Karena kalau Anda daftar ke sana, Anda akan jadi arsitek, tapi jadi yang lainnya. Terusnya, ya sebenarnya untuk daftar tuh apa aja sih? Gampang, cuma butuh ijazah arsitek doang. Ijazah arsitek ya, kalau ijazah ekonomi, sarjana ekonomi, mohon maaf kita belum bisa menerima. Jadi hanya baru sarjana arsitek doang yang bisa, atau ST, sarjana teknik, prodi arsitek. Kita juga butuh KTP, pas foto, dan mengisi formulir. Habis itu mengikuti penataran kodetik. Udah cukup itu aja untuk bisa jadi anggota IAI, segampang itu. Dan juga keanggotaan IAI itu bersifat nasional. Tapi pendaftarannya ke IAI daerah masing-masing. Kalau ini dari anggap aja ada yang dari tinggalnya di Papua gitu ya nggak usah daftar ke IAI Banten, bisa juga daftarnya di sana aja kalau kita sudah ada di 34 provinsi. Nah, habis itu apa? Ya udah, selamat, Anda menjadi anggota. Tapi baru jadi anggota biasa. Sedangkan kita sebenarnya ada 2 keanggotaan, yang satu anggota biasa, yang satu lagi adalah anggota profesional. Anggota profesional itu adalah yang bersertifikat SKA, sertifikat keahlian arsitektur, keahlian arsitek, dan habis itu baru bisa disebut arsitek profesional. Jadi mohon maaf bagi yang baru lulus kayaknya belum bisa nyebut sebagai arsitek. Tapi setelah itu baru bisa jadi, setelah mengikuti SKA baru bisa disebut sebagai arsitek. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk menjadi anggota profesional atau arsitek itu seperti apa sih? Nah, ini ada diagramnya kurang lebih, yaitu 1, lulus perguruan tinggi 5 tahun, habis itu dilanjutkan dengan magang 2 tahun, habis itu mengajukan, habis itu kita uji kompetensinya, kira-kira sudah oke atau belum. Nah, habis itu langsung mendapatkan STRA. Kalau sekarang masih namanya SKA ya, tapi nanti ke depannya akan menjadi STRA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang arsitek. Itu nanti akan dinilai oleh Dewan Arsitek Indonesia. Nah, habis itu baru deh boleh nyebut sebagai arsitek. Dan registrasi ini seperti SIM itu akan diperpanjang setiap 5 tahun. Nah, pertanyaannya adalah lulus perguruan tinggi arsitektur 5 tahun. 5 tahun itu seperti apa? Apakah saya kalau udah dapat D terus saya ngulang setahun, berarti itu sudah bisa dianggap 5 tahun, atau saya mahasiswa abadi yang sampai 7 tahun itu apakah sudah bisa langsung? Nggak gitu juga sih sebenarnya. Nah, lulus perguruan tinggi arsitektur 5 tahun itu tuh sebenarnya lebih ke 4 tahun kita sarjana teknik atau sarjana arsitektur. Habis itu kita bisa ambil PPARS, pendidikan profesi arsitek, itu 1 tahun. Kebetulan di Banten ini kita belum ada yang PPARS ya. Koreksi kalau saya salah. Atau enggak, opsi lainnya adalah mengambil magister yang 2 tahun. Jadi totalnya minimal 5 tahun. Atau kalau ada yang lulusan luar negeri, ada yang di sana di beberapa negara ada yang pendidikan arsitektur cuma 3 tahun. Ya berarti dia harus untuk mencapai 5 tahun itu, dia harus ngambil magister yang 2 tahun. Jadi 5 tahun ini bukan berarti di strata 1 itu di perguruan tinggi itu 5 tahun dia mengulang-ulang SKS-nya ya. Tidak seperti itu, harus lulus dan ikut MPPARS. Nah, setelah menjadi arsitek, terusnya harus ngapain lagi sih untuk itu? SK ini sebenarnya berlaku nasional ya. Pokoknya kalau udah bisa nyebut sebagai arsitek ya, sudah bisa berprofesi sebagai arsitek. Cuman di beberapa daerah, kayak misalkan kalau yang saat ini tuh seperti Jakarta, atau seperti mungkin Bali, atau seperti mana gitu, ada kekhususan yang yang seperti Jakarta itu kan sebenarnya sudah banyak kayak bangunan tinggi, sehingga dibutuhkan itu namanya lisensi. Yang mengeluarkan itu adalah pemerintah provinsi. Nah, kalau di Jakarta itu namanya IPTB, kalau di daerah lain ada yang namanya SIBP atau semacamnya. Nah,
habis itu kita dari si arsitek itu coba mengajukan lisensi ke pemerintah provinsi, terusnya dengan modal minimal syaratnya adalah SKA, yaitu SKA itu adalah rekomendasi juga dari IAI juga. Nah, baru habis itu mendapat lisensi. Nah, itu baru si arsitek boleh berpraktik di daerah tersebut. Ini sebenarnya di setiap daerah kita berharapannya itu bisa punya, semua pemerintah provinsi itu punya lisensi. Jadi kita dimanapun berpraktek itu kita harus kayak punya itu. Tujuannya buat apa? Ya biar arsitek lokalnya itu tuh bisa ikut maju bersama. Nggak cuman kayak kita bangun di Papua tapi arsitek semua dari Jakarta gitu. Akhirnya bangunannya ala-ala modern semua. Padahal daerah sana tuh butuh rumah, mungkin rumah adatnya yang ada yang khusus atau apa gitu loh. Nah, itu tuh gunanya lisensi, biar si arsitek dari luar daerah itu ke sana, itu coba menggandeng arsitek lokal di sana atau seperti apa kalau memang tidak punya lisensinya. Itu bisa jadi lebih collab dan memajukan juga arsitek lokal sana, dan juga arsitek yang dari luarnya pun juga mengerti arsitektur di sana seperti apa. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Ini IAI Banten punya nomor resmi, silakan hubungi kalau mau tanya lebih lanjut. Terima kasih. Itu saja sih dari saya. Mungkin kalau ada mau diskusi silakan. Ya, kembali ke MC, mungkin diskusi kalau ada mau tanya. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang mau bertanya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin udah mengerti semua ya. Mungkin kita kalau mau info lebih lanjut sih sebenarnya bisa hubungi ke nomor yang tadi dicantumkan, atau enggak bisa follow IG kami di IAI Banten, atau kalau mau lihat acara-acara kita juga bisa dilihat di YouTube. Silakan saja untuk di follow semuanya itu. Kalau itu habis itu mungkin Mbak Khairun bisa itu acaranya saja kali ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Libradi telah menyampaikan pengenalan singkat ya mengenai IAI serta IAI Banten. Semoga teman-teman dapat memahami, terutama yang fresh graduate nih. Biasanya banyak yang bingung kalau misalnya mau mendaftar menjadi anggota IAI. Tadi telah disampaikan syarat-syaratnya apa aja, mungkin bisa dicatat untuk mendaftar. Ini gak kerasa ya udah di akhir acara. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti acara Kroyok ini. Kami pantau sampai sore ini partisipannya tertinggi sebanyak 70 partisipan via Zoom dan 91 via live YouTube. Oke, untuk kepentingan dokumentasi IAI Banten, rekan-rekan yang hadir via Zoom bisa menyalakan kamera untuk dokumentasinya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mau mengingatkan bagi peserta yang hadir via Zoom untuk mengisi link yang sudah ada di chatboard Zoom dan chat live YouTube IAI Banten untuk mendapatkan sertifikatnya. Sertifikat akan dikirimkan melalui email. Jadi jangan lupa untuk ngisi ya, karena link akan ditutup 5 menit setelah acara ini selesai.
saya mau menyampaikan acara ini merupakan acara kerjasama antara IAI Banten dengan Institut Teknologi Indonesia, lalu ada Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Pelita Harapan, serta Forum Komunikasi Mahasiswa Arsitektur Jakarta. Untuk acara selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Jeki, akan diselenggarakan 2 minggu lagi. Mungkin untuk info lebih lanjutnya rekan-rekan bisa follow media sosial IAI Banten untuk informasi terupdate. Oke. Terima kasih untuk semua narasumber dan moderator kita hari ini, Mas Jeki, serta Mas Libradi yang telah menyampaikan pengenalan tentang IAI. Atas nama pengurus IAI Banten dan saya sendiri selaku MC, kami pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih.